Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Diniati. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kita, yaitu program linier dengan materi daerah visible tak terbatas. Nah, yang mana pada kasus ini yang terjadi ialah grafik menunjukkan daerah visiblenya yang tak terbatas. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Bisa kita lihat di sini contoh soalnya, yaitu minimumkan f(x1) x2 sama dengan 2x1 ditambah 3x2 dengan kendala x1 ditambah x2 lebih besar dari sama dengan 3, x1 kurang 2x2 lebih kecil dari sama dengan 4, dengan x1 dan x2 nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ubah dulu ke dalam model matematika. Nah, mumpung ini sudah berbentuk dalam model matematika, kita langsung saja membuat grafiknya. Untuk membuat grafiknya, kita harus tahu dulu titik-titik untuk membantu kita membuat grafik. Yang pertama, kita ubah dulu x1 tambah x2 lebih besar dari sama dengan 3 menjadi persamaan 1, yaitu jadinya x1 ditambah x2 sama dengan 3. Nah, jika kita ubah x1 nya menjadi 0, berarti x2 nya menjadi 3, jadi 0,3. Begitu juga jika x2 nya kita ubah menjadi 0, jadinya x1 nya menjadi 3 dan x2 nya jadi 0, yaitu titik 3,0. Nah, yang kedua kita ubah juga menjadi persamaan kedua, yaitu x1 dikurang 2x2 sama dengan 4. Kita ubah x1 nya menjadi 0, jadi 0 dikurang 2x2 sama dengan 4. Nah, x2 nya menjadi 4 per min 2, hasilnya adalah min 2, sehingga titiknya menjadi 0,-2. Begitu juga dengan yang satunya lagi, jika x2 nya kita ubah menjadi 0, berarti x1 dikurang 0 sama dengan 4. Nah, jadi x1 nya adalah 4, jadi titiknya adalah 4,0. Dari sini, dari titik-titik yang telah kita dapat membuat grafik, yang mana kita dapat tarik garis antara titik 0,3 dan 3,0 dan juga titik 0,-2 dan 4,0. Nah, di sini kita bisa buat atau kita namai titiknya, yaitu titik 0,3 menjadi titik A, titik 3,0 menjadi titik B, titik 0,2 menjadi titik C, 0,-2 menjadi titik C, dan titik 4,0 menjadi titik D. Lalu, setelah kita udah tarik garis, kita uji titik 0,0 ke persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita coba ke persamaan yang pertama, yaitu x1 ditambah x2 sama lebih besar dari sama dengan 3. Kita uji titik 0,0 nya itu untuk ke x1 dan ke x2 nya. Jadi x1 tambah x2 berarti 0 tambah 0 lebih besar dari sama dengan 3. Nah, berarti 0 lebih besar dari sama dengan 3. Itu kan pernyataan yang salah. Maka garis yang kita tarik itu menjauhi titik 0,0. Karena dia tandanya lebih besar dari sama dengan, kita arsir bagian yang lebih dari angka 3. Selanjutnya kita uji titik 0,0 ke persamaan yang kedua, yaitu x1 kurang 2x2 lebih kecil dari sama dengan 4. Kita masukin 0-nya, 0 dikurang 2 kali 0, jadi 0 kurang 0 lebih kecil dari 4. Nah, hasilnya kan 0 kurang dari sama dengan 4, berarti itu adalah pernyataan yang benar. Nah, kalau pernyataan yang benar berarti arsirannya itu mendekati titik 0, karena dia di sini tandanya kurang dari sama dengan.
Berarti yang kita arsir adalah daerah yang kurang dari 4. Nah, setelah kita dapat yang terarsir 2 kali, itu adalah daerah visibelnya. Lanjut, karena ini daerah visibelnya telah kita dapatin ini berada di kuadran 1 atau kuadran pertama. Lalu daerah-daerah yang titik-titik yang terkena arsiran kita dapatin, yaitu titik 0,3, titik 3,0 dan titik 4,0, yang mana tadi kita sudah tandai, yaitu titik A, titik C, titik B, dan titik D. Lalu langkah selanjutnya adalah titik-titik yang tadi itu kita substitusikan ke persamaan fungsi objektif. Fungsi objektif itu yang tadi dalam soal yang minimumkan f x1, x2 sama dengan 2x1 tambah 3x2 itu. Nah, titik A yang tadi kita dapatin, titik A itu adalah 0,3. Langsung saja kita masukkan atau substitusikan 2x1 tambah 3x2 ini ke dalam titik yang 0,3 ini. Menjadi f 0,3 sama dengan 2 titik yang tadi 0 dimasukin tambah 3, kita ganti x2 nya menjadi 3, hasilnya adalah 9. Begitu juga titik yang 3,0 kita masukin 2, x1 nya diganti 3 ditambah 3, x2 nya diganti 0, hasilnya adalah 6. Yang terakhir titik 4,0 kita masukin 2, x1 nya diganti 4 ditambah 3, x2 nya diganti 0 sama dengan 8. Nah, karena soalnya di sini minimumkan, berarti kita cari angka minimum atau angka yang paling kecil. Hasilnya itu yang paling kecil kan adalah 6. Maka nilai minimumnya adalah 6. Kesimpulannya adalah meskipun daerah visibelnya tidak terbatas, namun persamaan ini memiliki nilai minimum yaitu 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrida Ayu Komalasari, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode grafik. Di dalam metode grafik itu ada kasus khusus. Nah, bagian saya adalah kasus khusus tak visible. Nah, tak visible ini sendiri dapat terjadi apabila terdapat himpunan kosong dalam kendala sehingga tidak terdapat titik yang memenuhi semua kendala, atau juga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat daerah yang visible. Nah, baiklah, saya akan membahas mengenai contoh soal berikut. Metode grafik. Nah, di dalam metode grafik ini ada kasus khusus. Nah, bagian saya adalah kasus khusus tak visible. Nah, teman-teman dapat dilihat bahwa di sini ada satu contoh soal, yaitu apabila diberikan suatu fungsi f(x1, x2) sama dengan 2x1 ditambah 6x2. Nah, terdapat kendalanya yaitu x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 5, lalu ada x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 8, lalu ada x1 lebih dari sama dengan 12. Nah, dengan kendala negatifnya itu x1 itu lebih dari sama dengan 0 dan x2 juga lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penyelesaiannya. Tadi kita punya 3 kendala. Yang pertama itu ada x1 ditambah x2 kurang dari 5. Nah, itu kita ubah dulu menjadi x1 ditambah x2 sama dengan 5 untuk mencari titik koordinat. Nah, jika x1 kita beri nilai 0, maka x2-nya akan bernilai 5. Jadi didapat titik koordinat itu adalah 0,5. Nah, lalu yang kedua, jika x2-nya kita beri nilai 0, maka x1-nya akan bernilai 5. Nah, didapatlah titik koordinatnya itu 5,0. Nah, lalu kita masuk ke kendala yang kedua, yaitu x1 ditambah 2x2 kurang dari 8. Kita ubah menjadi bentuknya x1 ditambah 2x2 sama dengan 8. Nah,
Nah, jika X1-nya ini kita masukkan nilai 0, maka X2-nya akan bernilai 4. Maka didapatlah titik koordinat yaitu 0,4. Lalu, jika X2-nya kita beri nilai 0, maka didapat X1-nya itu sama dengan 8. Nah, didapatlah titik koordinatnya 8,0. Lalu kita masuk ke kendala yang ketiga, yaitu X1 lebih dari 12. Nah, kita ubah bentuknya menjadi X1 sama dengan 12. Didapat titik koordinatnya itu 12,0. Jadi, kita sekarang punya 5 titik koordinat. Nah, dari titik koordinat ini tadi, kita sudah dapat membuat grafik. Nah, lalu kita buat grafiknya, yaitu kita menghubungkan antara titik 0,5 dengan 5,0. Kita buat garis yang menghubungkan antara titik 0,5 dan 5,0. Nah, garis ini adalah garis dari persamaan X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 5. Lalu kita buat garis yang menghubungkan antara titik koordinat 0,4 dengan 8,0. Nah, garis ini merupakan garis persamaan dari pertidaksamaan X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 8. Nah, untuk yang X1 sama dengan 12 itu garisnya garis lurus aja. Nah, untuk mengarsirnya kita lihat tadi pertidaksamaannya, yaitu bentuknya itu kan X1 tambah X2 kurang dari 5. Maka daerah yang diarsir itu adalah daerah sebelah kiri atau daerah yang di bawah 5. Dia menuju 0 gitu. Nah, begitu juga pada X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 8. Daerah yang diarsir adalah daerah sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk X1 lebih dari sama dengan 12, karena lebih dari, maka daerah yang diarsir itu adalah daerah sebelah kanan. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa ada 2 daerah yang seharusnya menjadi daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama adalah daerah yang berarsir merah dan biru, yang lebih dari 0 ini. Nah, ini kan merupakan dari kendala 1 dan kendala 2. Lalu daerah hasil yang lain itu adalah yang kendala 3 ini tadi yang warna hijau. Nah, tapi karena mereka ini berpisah atau tidak menyatu, tidak bisa dikatakan bahwa itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi dapat juga dikatakan bahwa grafik ini tidak visible. Tidak ada daerah himpunan penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rani Ramadhani. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang materi metode grafik dan kasus khusus. Pada kasus khusus sendiri, bagian yang akan saya bahas adalah mengenai alternatif penyelesaian. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang metode grafik, di mana kita bisa lihat permasalahan yang ada pada gambar, yaitu seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Dengan bahan yang tersedia, penjahit membuat setelan jas dan rok untuk beberapa orang pelanggannya. Nah, untuk satu setel jas memerlukan 3 kain wol dan 2 meter kain sutra. Pendapatan setiap setel jas dan rok masing-masing yaitu 120.000 dan 75.000 rupiah. Berapakah maksimum laba yang didapatkan? Baiklah, permasalahan tersebut dapat kita selesaikan menggunakan metode grafik, yang dimana ada beberapa langkah penyelesaiannya. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan variabel keputusan, di mana kita misalkan jas sama dengan X1 dan rho sama dengan X2. Kemudian kita jadikan permasalahan tersebut dalam bentuk tabel seperti pada gambar, yaitu jas atau X1 memerlukan 3 meter benang wol dan 1 meter kain sutra. Kemudian rho atau X2 memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Sedangkan laba untuk jas yaitu 120.000 dan laba untuk rho itu 75.000.
kendala atau batasan untuk kain wol itu kecil sama dengan 60 dan kain sutra besar kecil sama dengan 40. Lalu langkah yang kedua itu menentukan fungsi tujuan. Nah, fungsinya pada permasalahan ini adalah untuk mengetahui ingin memperoleh laba maksimum dari produksi jas dan rok. Kemudian kendala di sini kain wol sama dengan 3x1 plus 2x2 kecil sama dengan 60 dan kain sutra sama dengan x1 plus 2x2 kecil sama dengan 40. Dan kendala non negatifnya yaitu x1 sama dengan besar sama dengan 0, x2 juga besar sama dengan 0. Lalu kita dapatkan model program linearnya, yaitu maksimumkan Z sama dengan 120.000 X1 plus 75.000 X2 dengan kendala 3X1 plus 2X2 kecil sama dengan 60, X1 plus 2X2 kecil sama dengan 40, X1 besar sama dengan 0 dan X2 besar sama dengan 0. Nah, setelah itu barulah kita menentukan atau mencari titik koordinatnya, yaitu yang pertama untuk kendala 1 3x1 plus 2x2 kecil sama dengan 60. Maka ketika x1 sama dengan 0, maka x2 nya sama dengan 30 sehingga didapat titik koordinatnya adalah 0,30. Lalu ketika x2 sama dengan 0, maka x1 nya sama dengan 20 sehingga kita menemukan titik koordinatnya yaitu 20,0. Kemudian pada kendala 2 x1 plus 2x2 kecil sama dengan 40. Jika x1 nya 0, maka x2 nya 20 sehingga kita dapatkan titik koordinatnya adalah 0,20. Lalu untuk x2 sama dengan 0, maka x1 nya sama dengan 40 sehingga titik koordinatnya itu adalah 40,0. Setelah kita mendapatkan titik koordinat dari masing-masingnya, kemudian kita cari titik potongnya dengan cara eliminasi, yaitu 3x1 plus 2x2 kecil dari sama dengan 60, x1 plus 2x2 kecil sama dengan 40. Kita eliminasikan 2x2 menjadi 2x1 kecil sama dengan 20, x1 kecil sama dengan 20 per 2 dan x1 kecil sama dengan 10. Lalu kita substitusikan x1 plus 2x2 kecil sama dengan 40, dimana x1 nya adalah 10, maka 10 plus 2x2 kecil sama dengan 40 menjadi 2x2 kecil sama dengan 30 sehingga x2 nya kecil sama dengan 15. Maka titik potong yang kita temui adalah 10,15. Nah, setelah kita mendapatkan titik potong dan titik koordinatnya, kemudian kita mencari daerah penyelesaiannya dengan menggambar grafik seperti pada gambar berikut, dimana di sini terlihat titik potongnya berada pada titik C yaitu 10,5. Itu menunjukkan hasil yang sama seperti yang kita selesaikan tadi dengan metode eliminasi. Kemudian setelah itu kita mencari nilai Z yang optimal, yaitu berdasarkan titik-titik variabel tersebut, yang dimana pada titik A yaitu 0,0 nilai Z nya sama dengan 0. Kemudian pada titik B yaitu 20,0 nilai Z nya sama dengan 2.400.000. Kemudian pada titik C yaitu 10,15 nilai Z nya sama dengan 2.325.000. Dan pada titik D yaitu 0,20 nilai Z nya sama dengan 1.500.000. Sehingga dapat kita lihat di sini bahwa nilai Z yang optimal itu berada pada titik B yaitu Rp2.400.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa laba maksimum yang didapat oleh penjahit adalah Rp2.400.000. Nah, sedemikianlah cara penyelesaian dari permasalahan tersebut menggunakan metode grafik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus khusus.
Nah, selanjutnya yaitu mengenai kejadian khusus atau kasus khusus, yang dimana kali ini saya akan membahas tentang alternatif penyelesaian. Terlihat pada layar yaitu sebuah kasus Ibu Lani memiliki modal 320.000. Ia berencana ingin menjual keripik singkong dan keripik pisang. Ia membeli keripik singkong dengan harga 8.000 per bungkus dan dijual untung Rp1.000 per bungkus. Lalu keripik pisang dibelinya dengan harga 16.000 per bungkus dan dijual dengan untung 2.000 per bungkus. Bila tempatnya hanya menampung 30 bungkus keripik, maka keuntungan maksimum yang dapat diraih Ibu Lani adalah, nah, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang sebelumnya, yaitu dengan metode grafik, yang dimana langkah pertama yaitu menentukan variabel keputusan. Kita misalkan banyaknya keripik singkong sama dengan X1 dan banyaknya keripik pisang sama dengan X2. Kemudian fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah Bu Lani ingin memperoleh keuntungan maksimum dari penjualan keripik singkong dan keripik pisang. Nah, permasalahan tersebut dapat kita ubah dalam bentuk tabel seperti yang bisa teman-teman lihat pada layar. Lalu kemudian kendala, yaitu X1 plus X2 kecil sama dengan 30 dan 8.000 X1 plus 16.000 X2 kecil sama dengan 320.000. Kita sederhanakan menjadi X1 plus 2X2 kecil dari 40. Kemudian X1 besar sama dengan 0 dan X2 besar sama dengan 0, atau disebut dengan kendala non negatif. Lalu model program linear, maksimumkan Z sama dengan 1000X1 plus 2000X2 dengan kendala X1 plus X2 kecil sama dengan 30 dan X1 besar sama dengan 0 dan X2 besar sama dengan 0. Pada kendala 1, X1 plus X2 kecil sama dengan 30 dan atau X1 plus X2 sama dengan 30. Jika X1-nya 0, maka X2-nya 30. Ketika X2-nya 0, maka X1-nya 30, sehingga titik koordinatnya 0,30 dan 30,0. Lalu untuk kendala 2, X1 plus 2X2 kecil sama dengan 0. X1 plus 2X2 sama dengan 40. Jika X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 20, sehingga titik koordinatnya 0,20 dan X2 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 40, sehingga titik koordinatnya 40. Nah, setelah mendapatkan titik koordinatnya, barulah kita bisa menggambarkan dalam bentuk grafik untuk mencari daerah penyelesaiannya. Dapat teman-teman lihat pada layar di mana titik potongnya di situ tertera pada titik B, yaitu 20,10. Nah, seperti tadi, cara menentukan titik potongnya itu bisa menggunakan metode eliminasi, yaitu dengan mengeliminasikan persamaan X1 plus X2 sama dengan 30 dan X1 plus 2X2 sama dengan 40. Nah, dimana X1 plus X2 sama dengan 30 kita kalikan 2, yaitu jadinya 2X1 plus 2X2 sama dengan 60. X1 plus 2X2 sama dengan 40. Lalu kita eliminasikan 2X2-nya menjadi X1 sama dengan 20. Setelah kita dapatkan X1, baru kita substitusikan dengan persamaan X1 plus X2 sama dengan 30. Karena X1 sama dengan 20, maka X1-nya kita ganti dengan 20 menjadi 20 plus X2 sama dengan 30, sehingga X2-nya sama dengan 10. Jadi titik potongnya sama dengan 20,10. Lalu setelah itu kita baru bisa mencari nilai Z yang optimal seperti sebelumnya, yaitu menggunakan titik variabel dengan dimana titik A yaitu 0,20, nilai Z-nya sama dengan 40.000. Kemudian pada titik B yaitu 20,10, nilai Z-nya sama dengan 40.000 juga. Dan titik C 30,0, nilai Z-nya adalah 30.000. Sehingga di sini
terdapat dua nilai Z yang optimal, di mana terdapat pada titik A dan titik B. Nilai maksimum fungsi adalah 40.000 yang terjadi pada titik A dan titik B, sehingga soal sedemikian memiliki alternatif penyelesaian. Setiap titik di antara ruang garis AB persamaan garisnya 1000x1 plus 2000x2 sama dengan 4000 dengan 0 kecil sama dengan x besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 20 akan memiliki nilai fungsi sama dengan 20.000. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Grafik dan kasus khusus selanjutnya adalah mengenai redundant atau kendala yang berlebih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat satu contoh soal. Di dalam soal ini ada kendala yang berlebih atau redundant. Baik, yang pertama pada gambar ada persamaan garis masing-masing dari redundant. Yang pertama yaitu 2x plus 3y. Kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita punya andai-andai X itu 0, berarti Y-nya itu 1. Kalau kita buat Y-nya 0, maka X-nya itu 3/2. Berarti dia itu melewati 0,1 dan 3/2,0. Kalau kita gambarkan jadi seperti gambar yang tersedia. Kemudian kita lakukan lagi untuk yang kedua, X plus 5Y sama dengan 1. X-nya 0 dan Y-nya itu 1/5. Jika Y-nya 0, X-nya 1. Maka dapat kita gambarkan sebagai berikut. Kemudian kita lakukan lagi untuk yang ketiga, di mana 2X plus Y sama dengan 4. X-nya 0 dan Y-nya 4. Jika Y-nya 0, maka X-nya 2. Maka dia melewati 0,4 dan 2,0. Daerah visiblenya itu mengarah ke bawah, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian yang terakhir kita lakukan lagi untuk yang 4x plus y sama dengan 5. X-nya 0 dan Y-nya 5. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya itu 5/4 atau 1,25. Yang dimana daerah visiblenya itu juga mengarah ke bawah, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Maka kita dapat daerah visiblenya berada di bawah atau sebelah kiri garis. Dia berada di kor yang pertama, karena X-nya itu lebih dari 0 dan Y-nya itu lebih dari 0. Sehingga yang merupakan daerah visible yang memenuhi semua persamaan adalah yang membatasi daerah visible, yaitu ada di kosreng 2 atau persamaan yang kedua. Sementara itu, persamaan yang lainnya tidak membatasi daerah visible itu secara langsung. Oleh karena itu, kita sebut persamaan 134 atau kosreng 134 adalah kendala yang berlebih atau bisa disebut dengan redundant. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari redundant. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nah, baiklah, segitu saja video penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami apa yang kami jelaskan. Kami mohon maaf atas yang terkurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.